Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, datang kembali ya teman-teman. Di sini saya Selvi Nanda dengan NIM C1 channel 22070 akan mempresentasikan dan menjelaskan dari dan syariah mengenai akad istisna. Oke. Pengertian akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustahik namanya dengan penjual atau pembuat atau syani namanya. Syani akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain atau istisna paralel. Nah, dalam PSAK 104/8 itu jelaskan barang pesanan itu harus memenuhi kriteria. Yang pertama, dia memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Lalu sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan produk massal. Dan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitas. Lalu jenis akad istisna. Itu ada istisna dan istisna paralel. Nah, istisna ini adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Lalu, istisna paralel adalah bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana memenuhi kewajibannya kepada pemesan. Nah, penjual itu melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor, yang mana itu dapat memenuhi aset yang dipesan oleh pemesan gitu. Syaratnya akad istisna yang pertama itu ada antara penjual dan pemesan. Lalu tidak bergantung pada istisna kedua atau antara penjual dan pemasok. Selain itu, akad antara pemesan dengan penjual dan akad antara penjual dengan pemesan itu harus terpisah dan penjual itu tidak berhak mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Lalu dari syarat syariah atau sumber hukumnya itu ada dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Lalu rukun dan ketentuan syariah dalam akad musyarakah, di mana ada pelaku, ada objek, dan ijab kabul. Nah, berakhirnya akad istisna. Kontrak istisna itu bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi berikut ya. Yang pertama itu dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua pihak. Yang kedua itu persetujuan bersama kedua pihak untuk menghentikan kontrak. Nah, maka bisa tuh berakhir akadnya istisna itu pembatalan hukum kontrak. Di mana hal ini dilakukan jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya. Dan masing-masing pihak itu bisa menuntut pembatalannya. Lalu perlakuan akuntansi pada PSAK 104 itu mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istisna. Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi istisna, baik sebagai penjual maupun pembeli. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara antara pembeli dan mustasni dan penjual atau pembuat atau syani. Lalu akuntansi untuk penjual itu pendapatan istisnanya diakui dengan menggunakan metode presentasi penyelesaian atau metode akad selesai. Akad adalah selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan pada pembeli. Lalu akuntansi untuk pembeli, di mana pembeli itu mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mana, yang ditagih oleh penjual dan sekaligus itu mengakui utang istisna kepada penjual. Beban istisna tanggungan diamortisasi secara proporsional ya, itu sesuai dengan porsi pemesan tak istisna. Ya, demikian penjelasan dari saya mengenai akad istisna.
Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.